Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Nimas Ayuning Tias dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi NIM 20051214056. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Ya, untuk teman-teman semua mohon disimak baik-baik ya agar bisa dipahami. Oke, jadi ini perkenalan tentang kabel UTP. Kabel UTP itu merupakan suatu kabel dalam jaringan komputer yang menjadi penghubung. Setiap 8 warna kabel UTP itu mempunyai fungsinya masing-masing, teman-teman. Ini ada jingga sebagai penghantar paket data, putih jingga sebagai penghantar paket data, hijau sebagai penghantar paket data, putih hijau sebagai penghantar paket data, biru sebagai penghantar paket suara, biru putih sama seperti biru sebagai penghantar paket suara, dan coklat sebagai penghantar tegangan DC. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Dalam menyusun kabel jenis straight through ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya router dengan hub atau switch, komputer ke hub atau komputer ke switch. Dan ini berikut ini adalah urutan warna kabel straight through. Jadi urutannya adalah putih jingga, putih hijau, biru putih, hijau, putih coklat, dan coklat. Seperti itu teman-teman urutannya. Yang kedua ada kabel crossover. Dalam menyusun kabel jenis crossover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, hubungan hub dengan hub, switch dengan switch, dan router dengan router. Nah, untuk penyusunan warna kabel crossover ini putih hijau, putih jingga, putih biru, jingga, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada kabel rollover. Dalam penyusunan kabel jenis rollover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Maksudnya gimana sih? Jadi akan saya beri contoh. Contohnya itu yaitu switch dengan proyektor dan switch dengan printer. Untuk penyusunan urutan warna kabelnya, yang pertama coklat, lalu putih coklat, hijau, biru putih hijau, jingga, dan yang terakhir putih jingga. Seperti itu. Teman-teman tahu nggak sih apa fungsi dari kabel UTP? Oke, akan saya jelaskan. Fungsi dari kabel UTP yang pertama yaitu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan cara menyusun kabel UTP dengan jenis crossover. Lalu yang kedua, menghubungkan komputer lebih dari dua dengan hub atau switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis straight port. Lalu yang ketiga, menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis straight through. Lalu yang keempat, untuk membuat USB extender, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB connector dengan USB port. Lalu yang kelima, untuk membuat extender kabel printer, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak kabel printer. Ya, jadi itu fungsi dari kabel UTP. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP mempunyai harga yang cukup murah. Yang kedua, mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel STP. Nah, dengan ukuran yang lebih kecil ini memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Lalu selanjutnya kabel UTP ini lebih sederhana dibanding dengan kabel STP karena kabel UTP tidak mempunyai penahan aluminium foil. Lalu yang keempat, pemeliharaan dari jaringan kabel UTP ini lebih mudah dibandingkan dengan STP. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain. Lalu selanjutnya kabel UTP ini lebih mudah terkelupas karena masuk dalam kategori kabel unshielded. Dan yang ketiga tidak pas untuk skala besar. Lalu jarak jangkauan kabel ini terbatas dengan maksimal 100 meter. Yang terakhir, transmisi atau penghantar data cenderung lemah.
Oke, teman-teman kan udah tahu tentang kabel UTP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat kabel UTP. Yang pertama, alat-alat yang diperlukan yaitu kabel UTP. Yang kedua, ada konektor RJ45. Lalu yang ketiga, ada tang crimping. Dan yang keempat, ada RJ45 LAN tester. Jadi itu alat-alat yang diperlukan. Oke, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua, saya akan menjelaskannya dengan metode simulasi cabling UTP. Oke teman-teman, dalam simulasi ini saya menggunakan aplikasi UTP Cable Termination. Ya, pertama-tama teman-teman masuk ke training mode, lalu klik mulai, dipersiapkan, kita kupas di sini, nanti akan muncul kabelnya. Lalu ini kan masih bentuk lilitan, kita buka lilitannya agar kabelnya menjadi lurus. Nah, jika sudah lurus, selanjutnya kita coba untuk mencocokkan di RJ45-nya apakah sudah pas atau belum. Nah, di sini sepertinya masih belum pas ya. Oh, sudah. Nah, di sini kita akan membuat susunan kabel straight through. Jadi bisa langsung kita urutkan saja susunan kabelnya. Dimulai dari putih hijau. Mohon maaf, putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, ini kita susun ya teman-teman. Kita susun sampai susunannya sudah benar. Lalu setelah itu kita nanti akan mencocokkan lagi agar pas dengan RJ45-nya. Oke, ini udah putih hijau, lalu biru. Lalu selanjutnya kita memasang putih biru. Nah, putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, sudah pas. Oke, kita pasang ke RJ45-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan tang crimping dan kabel tester. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil mempraktekkan simulasi cabling straight through. Nah, mungkin bisa langsung teman-teman praktekkan secara langsung karena kan sudah tahu caranya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahaminya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.